Selamat pagi Sobat STI, kembali lagi dalam program Ragi. Mari sebelum kita membuka Alkitab kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas 1 tahun yang sudah berlalu ini Tuhan. Berkat-Mu, kehadiran-Mu, dan pemeliharaanmu selama 1 tahun ini kami rasakan dengan begitu indah ya Tuhan. Dan kami telah memasuki tahun yang baru ya Tuhan, kiranya Engkau terus berikan kami hikmat dan komitmen untuk terus mengikuti Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk Sobat STI sekalian. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita sudah memasuki tahun 2022. Namun pernahkah Sobat STI berpikir bahwa hidup ini berasal dari Tuhan? Tuhanlah yang memberikan hidup bagi setiap manusia. Kalau kita mengatakan bahwa hidup berasal dari Tuhan, maka kita patut bersyukur atas hidup kita. Nah, ada 3 hal yang diinginkan dan diminta oleh setiap manusia kepada Tuhan, dan Alkitab mencatat hal ini. Dikatakan di dalam Amsal, yang pertama ialah umur panjang, yang kedua ialah kekayaan, dan yang ketiga ialah kehormatan. Umur panjang berbicara tentang hidup yang sehat, baik jasmani, rohani, serta hidup yang indah. Nah, kekayaan bisa berbicara tentang material dan kecukupan sehari-hari. Sedangkan kehormatan itu berbicara tentang kedudukan, jabatan, atau derajat di mana orang lain menghormati kita. Nah, 3 hal ini diminta oleh setiap orang dan diingini oleh setiap orang. Namun kalau kita belajar dari cerita tentang raja-raja, kita menemukan bahwa Raja Salomo sama sekali tidak meminta salah satu dari 3 hal ini. Mari kita buka kembali ke dalam Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-4 hingga ke-15. Saya akan membacakannya dari ayat 4 hingga ke-15. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit-bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu, kau pilih suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu
Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Nah, Raja Salomo tidak meminta ketiga hal yang diinginkan oleh setiap orang, baik itu umur panjang, kekayaan, atau kehormatan. Namun ketiga hal ini menjadi sebuah bonus dari Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma karena permintaan yang tidak terduga dari Salomo. Bagaimana Salomo waktu itu mendapatkan ketiga hal ini sebagai bonus? Kunci utama yaitu melalui komunikasi. Salomo berkomunikasi kepada Allahnya, meminta petunjuk. Salomo menyadari bahwa dia perlu berhubungan dengan Tuhan. Hanya melalui dialah segala sesuatu ada dan segala sesuatu bisa tercapai. Kenapa Salomo bisa menjadi seorang raja yang paling masyhur, raja yang paling besar, dan bahkan raja-raja lain di sekitarnya datang untuk menemui Salomo? Dia dihormati karena melalui komunikasinya dengan Tuhan. Mungkin kita diberkati ketika kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Mungkin Tuhan tetap mengasihi kita, tetap memberikan kita kesempatan hidup walaupun kita tidak berkomunikasi dengan Dia. Tetapi coba kita bayangkan bagaimana Tuhan bisa memberikan kita berkat dan memberikan kita kehidupan sekalipun kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Coba bayangkan bagaimana ketika kita mampu berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan lebih merasakan berkat itu dan lebih bersyukur atas apa yang Tuhan berikan setiap harinya. Nah, Raja-Raja 3 pasal 13-14 dikatakan seperti ini, "Dan apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Ini pembicaraan Allah kepada Salomo. Allah memberikan bonus kepada Salomo, yaitu umur panjang, kekayaan, serta kemuliaan atau kehormatan. Kenapa Salomo bisa mendapatkan bonus 3 hal, setiap hal yang diinginkan oleh orang-orang? Karena sewaktu Salomo meminta dalam mimpinya itu, Salomo mengerti, Salomo menyadari bahwa pada waktu itu hal yang dia butuhkan bukanlah umur panjang, bukanlah kehormatan, bukanlah kekayaan, namun hikmat. Salomo menyadari bahwa hanya melalui hikmatlah bisa menjadikan bangsa Israel menuju kejayaan. Dan Salomo juga mengerti bahwa pada saat itu yang lebih penting dari keinginannya ialah kebutuhannya. Bagaimana ia menyadari betul bahwa ia tidak layak dengan jabatannya serta pengalamannya yang begitu minim dalam memimpin sebuah bangsa atau sebuah negara. Apalagi bangsa itu merupakan bangsa pilihan dari Tuhan yang dikuduskan Tuhan untuk menjadi bangsa yang diberkati dan untuk memberkati bangsa lain. Sobat STI, bagaimana dengan keadaan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan? Apakah kita meminta apa yang kita inginkan atau kita meminta apa yang kita butuhkan? Selama ini kita berdoa, kita berlutut, apakah itu hal yang kita butuhkan atau itu hal yang kita inginkan? Kita perlu koreksi kembali ke dalam hidup kita. Bagaimana kita mampu dengan hikmat meminta hal yang kita butuhkan. Sobat STI, mari di tahun yang baru ini kita ubah pola pikir kita. Jadilah bijak dan mintalah apa yang kita perlukan. Saat ini yang harus Anda lakukan yaitu berdoalah kepada Tuhan. Mintalah apa yang paling diperlukan, bukan apa yang diinginkan, maka selebihnya Tuhan akan tambahkan itu.
Tuhan tidak pernah lupa untuk memberikan reward kepada kita yang setia dan bertanggung jawab dalam meminta dan menggunakan sesuatu yang daripada Tuhan. Selamat memulai tahun baru. Tuhan Yesus memberkati selalu.